Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11, pada pembelajaran fisika kita kali ini Bapak akan membahas soal yang berhubungan dengan kesetimbangan benda tegar dan titik berat. Yaitu perhatikan video ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengetahuan Anda terkait materi fisika ini. Dan jangan lupa setiap video yang Bapak jelaskan tolong dicatat kembali pembahasannya di dalam kertas yang sudah ditentukan. Sekarang kita mulai dari soal pertama, soal yang berhubungan dengan kesetimbangan. Sebuah papan iklan bermassa 10 kg digantungkan simetri pada aluminium bermassa 2 kg dan panjangnya adalah 6 meter. Serta theta sama dengan 30 derajat. Seperti pada gambar berikut ini. Ini yang 6 meter, 1 tambah 1 ya, panjangnya 6 meter, kemudian digantungkan sebuah papan iklan. Perbandingan antara T1 dan T2 adalah 3:4. Hitunglah besar tegangan tali yang diikatkan pada dinding. Untuk menyelesaikan soal seperti ini perlu kita buat dulu uraian diagram gayanya. Yang pertama kita pantau dulu papan iklannya ya. Dari papan iklan, di papan iklan ini kalau kita gambarkan lagi, dia mempunyai gaya berat ke bawah. Kita buat namanya adalah papan WP ya. Berat papan, kemudian yang T1 ini arahnya ke atas, kemudian yang T2 ini kayak tegang talinya ke atas, T2. WP ini adalah massa dari papan itu dikali G, dimana massanya adalah 10 kg. Berarti kalau dikali G, kita anggap G nya 10, MP dikali G, maka WP sama dengan 10 kali 10, maka nilai WP adalah 100 Newton. Kemudian pada kasus ini papan itu berada dalam keadaan setimbang dalam arah sumbu vertikal atau dalam arah sumbu Y, maka bisa kita buat sigma Fy sama dengan 0. Yang ke atas nilainya positif, yang ke bawah nilainya negatif, maka T1 ditambah T2 dikurang WP sama dengan 0. T1 ditambah T2 kurang 100 sama dengan 0. T1 ditambah T2 sama dengan 100. Seperti ini. Kemudian dari soal yang di bawah ini juga didapatkan sebuah nilai di mana nilai T1 dibanding T2 yaitu 3/4 atau 3 dibanding 4. Artinya bisa kita buat T1 itu nilainya 3/4 T2. Ini persamaan kedua ya. Apabila nilai T1 ini kita masukkan ke nilai ini ya, maka bisa kita hitung 3/4 T2 ditambah T2 sama dengan 100, maka 3/4 ditambah 1, kan ini 1 ya, berarti nilainya adalah 7/4 T2 sama dengan 100, maka T2 sama dengan 4 kita kali silang 400, 7 kita letakkan ke bawah, maka T2 400/7 Newton. Kemudian karena T2 nya sudah kita dapatkan, kita juga bisa menghitung nilai T1, dimana nilai T1 ditambah T2 sama dengan 100. T1 nya yang kita cari, T2 nya sudah kita dapatkan, 400/7 sama dengan 100. T1 sama dengan 100 dikurang 400/7. T1 sama dengan, ini kita samakan, berarti ini 700/7 dikurang 400/7. Maka nilai T1 sama dengan 700 dikurang 400
yaitu 300 per 7 Newton. Apakah sudah selesai untuk menghitung besar tegangan tali? Yang T ini belum ya. Ini hanya sampai nilai T2 dan T1. Selanjutnya kita ingat ya, T2 400 per 7, T1 300 per 7. T1 300 per 7 Newton, T2 nilainya 400 per 7 Newton. Sekarang kita gunakan konsep kesetimbangan torsi. Sigma tau sama dengan 0 ya. Dimana untuk mencari besar tegangan tali, maka ini perlu kita uraikan dulu. Ini akan menjadi T sin theta, dimana tetanya adalah 30 ya. Sini lupa diketik kembali, tetanya nilainya 30, hanya 30 derajat, maka akan berlaku gaya seperti ini nanti. Ini T, kemudian ini uraiannya, ini T sin 30, kemudian di sini ada T1 yang arahnya ke bawah. Berbeda ya dengan sebelumnya. Kalau tadi kita pantau saja papanya memang arahnya ke atas karena dia bertugas sebagai gaya tegang tali. Kemudian kalau kita ambil kasus ini saja, batang dan tali ini saja, papannya kita abaikan, maka nilai T arah T1 itu ke bawah. Kemudian ini T2. Dan ini bertindak nantinya sebagai poros ya. Jadi ada 1, 2, 3 dan satu lagi, yaitu adalah berat dari batang WB, dimana berat batang itu sebesar massa batang dikali G. WB nilainya 10 ini dikali G, yaitu 100 Newton ya. Sekarang kita hitung nilai sigma torsi sama dengan 0. Sigma torsi sama dengan 0. Ini T sin 30, kalau kita putar ke poros itu nilainya min T sin 30 dikali lengannya adalah berarti jarak dari ini ke sini, yaitu panjang batang, yaitu 6 meter. Kemudian nilai T1 kita putar ke sini, T plus, berarti yang di bawah ini semuanya plus ya, karena dia bergerak atau berputar searah jarum jam. T1 dikali jarak dari T1 ini ke sini ya, itu adalah 1 meter dikali 1 ditambah berat batang ini berarti berada di tengah-tengah. Kalau panjang batang ini adalah 6, maka jarak dari gaya berat batang ini ke poros itu adalah setengah dari 6. WB dikali setengah dari 6 ya. Ditambah T2 jaraknya ke poros berarti 4 ditambah 1 berarti 5. T2 dikali 5 sama dengan 0. Kemudian karena ini nilainya minus, kalau kita geser ke ruas kanan, maka ini bisa kita tuliskan lagi T1 dikali 1, T1 ditambah WB nilainya 100 dikali 3, setengah kali 6 3, ditambah T2 dikali 5 sama dengan T sin 30. Sekarang kita masukkan nilai T1 yaitu 300 per 7 ditambah 300 ditambah ini T2 400 per 7 dikali 5. T sin 30 nilainya setengah ya. Agar sama-sama memiliki penyebut 7, maka kita tuliskan 300 per 7 ditambah 2100 per 7. Ini kita kalikan 2000 ya. 400 kali 5 per 7 sama dengan setengah T. Ini 2100 ditambah
2000 berarti di sini ada yang salah ya. Bapak minta maaf, kenapa ada yang salah? Ternyata yang 10 kilo ini adalah massa dari papan, sedangkan massa dari batang ini adalah 2 kg ya. Maka di sini kita rubah. Sini 2, 20, maka nilai di sini adalah bukan 300, berarti 20 ya. WB 2 kali 3 berarti 6. Berarti 6 agar dia sama punya penyebut 7, berarti di sini adalah 42. Itu. Sekarang kita tambahkan ini, berarti menjadi 2342 per 7 sama dengan di sini juga masih ada kesalahan karena 6 nya lupa. Ini setengah kali 6, berarti setengah kali 6 ini adalah 3T. Dengan 3T maka 2342, 7 kita kalikan ke samping, 7 kali 3T, maka 2342 sama dengan 21T. Maka T nilainya adalah 2342 per 21. Ini kalau kita hitung menggunakan kalkulator, nilainya adalah 334,6 Newton. Berarti besar tegangan tadi pada kasus ini adalah 334,6 Newton. Sekarang soal yang kedua, sebuah jembatan dengan panjang 50 meter. Ini panjang 50 meter ditopang oleh tiang penyangga A dan tiang penyangga B. Kemudian di atas jembatan ini ada sebuah mobil, di mana mobilnya bermassa 3 kali 10 pangkat 4 kg dan massa dari jembatan ini adalah 8 kali 10 pangkat 4 kg. Mobil ini berada 15 meter dari salah satu ujung, yaitu dari ujung A. Tentukanlah berapa gaya yang diberikan oleh penopang A ini, atau gaya penopang A dan gaya penopang B. Untuk menyelesaikan kasus seperti ini, kita buatkan gambarnya lagi agar lebih mudah dipahami ya. Berarti untuk A dia punya gaya penopang yang arahnya ke atas itu sebesar FA. Kemudian di sini gaya penopang yang arahnya ke atas sebesar FB. Kenapa di atas? Karena gaya yang diberikan oleh penopang ini arahnya ke atas. Kalau arahnya ke bawah pasti jembatan ini akan roboh. Kemudian jembatan ini punya gaya barat yang berada di tengah-tengahnya. Kita tuliskan di sini sebesar WJ ya, barat jembatan. Kemudian di sini ada mobil tadi. Kita buat mobilnya seperti ini. Dia juga punya gaya barat sebesar WM. Di WM adalah barat mobil, WJ adalah barat jembatan, atau WM adalah gaya barat mobil, WJ adalah gaya barat jembatan. Kalau kita hitung kembali, barat mobil adalah massa mobil dikali G. Jadi barat mobil adalah massanya ini 8 kali 10 pangkat 4, G nya nilainya 10, berarti barat dari mobil atau gaya baratnya 8 kali 10 pangkat 5. Kemudian barat jembatan berarti massa jembatan dikali G. Jadi barat jembatan adalah, ini mobil, maaf ya, ini 3 nih. Nih 3, jembatannya baru 8 kali 10 pangkat 4 dikali 10, maka barat jembatan 8 kali 10 pangkat 5. Ini satuannya adalah Newton dan ini satuannya adalah Newton.
Sekarang kita masuk kepada poin penting. Untuk menyelesaikan soal ini kita perlu poros. Agar lebih mudah, kita pilih salah satu, kita jadikan titik A sebagai poros. Maka sigma torsi di titik A itu nilainya sama dengan 0 ya. Apakah boleh di B, Pak? Boleh ya. Sekarang kita ambil yang di A saja. Maka apabila A menjadi poros, gaya yang bekerja adalah WM, WJ, dan FB. WM berputar searah jarum jam, WJ berputar searah jarum jam, sedangkan FB itu berputar berlawanan arah jarum jam. Maka bisa kita buat WM dikali 15. Kenapa kali 15? Karena jarak WM ini ke sini kan 15. Ini dia. Ditambah WJ dikali setengah dari panjang jembatan, yaitu 50, dikurang. Kenapa dikurang? Karena FB ini berputar berlawanan arah jarum jam. FB dikali 50, karena panjang jembatan dari A ke B itu adalah 50 meter. Ini dia, sama dengan 0. WM nilainya 3 kali 10 pangkat 5 kali 15 ditambah WJ 8 kali 10 pangkat 5, ini 25, sama dengan, ini kita pindah ruaskan, FB sama dikali 50 ya, berubah jadi tanda positif. 15 kali 3 45 kali 10 pangkat 5 ditambah 25 kali 8, apa 25 kali 8? 25 kali 8 200 kali 10 pangkat 5 sama dengan FB dikali 50. Nah, ini sama-sama pangkat 10 pangkat 5, cukup ini yang kita tambahkan, jadinya 245 kali 10 pangkat 5 sama dengan FB dikali 50. Maka nilai FB adalah 245 kali 10 pangkat 5 per 50. 245 dibagi 50, bisa Ananda bantu hitung. Nilainya adalah 4,9 kali 10 pangkat 5 Newton. Jadi gaya yang diberikan oleh tiang penyangga ini sebesar 4,9 kali 10 pangkat 5 Newton. Bagaimana cara mencari FA? Nah, cukup kita ambil dari persamaan sebelumnya. Apa persamaan sebelumnya? Ini yang belum Bapak sampaikan ya. Untuk kasus seperti ini sebenarnya bisa kita turunkan dari sigma FY sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena keadaan ini berada dalam keadaan setimbang. Yang dalam arah Y yaitu FA, WM, WJ, dan FB. Yang arahnya ke atas nilainya positif, FA ditambah FB. Kemudian yang arah ke bawah nilainya negatif, WM dikurang WJ, nilainya sama dengan 0. Maka nilai FA ditambah FB sama dengan WM ditambah WJ. Maka nilai FA sama dengan WM ditambah WJ dikurang FB. Ini bisa kita langsung hitung. WM nilainya adalah 8 kali 10 pangkat 5 ditambah WM 3 ya, WJ 8 kali 10 pangkat 5, FB ini dia 4,9 kali 10 pangkat 5. Maka nilai FA adalah 3 ditambah 8 dikurang 4,5, di luarnya 10 pangkat 5. 3 kali tambah 8 11, 11 kurang 4,9 ya, bukan 4,5. 4,9 yaitu sebesar 6,1 kali 10 pangkat 5 Newton. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal yang berhubungan dengan titik berat. Sebuah benda mula-mula diletakkan di posisi A lalu digeser menjadi titik B. Selisih pergeseran titik berat pada sumbu X dan sumbu Y adalah, biasanya hanya diberikan gambar A saja ya, kemudian dihitung titik berat. Sekarang bendanya dipindahkan dan harus kita hitung selisih pergeserannya berapa. Untuk itu kita perlu gambar ya, 2 buah gambar dan 2 buah tabel, dimana tabel ini untuk keadaan yang pertama, tabel yang kedua ini untuk yang B ya.
T untuk A, yang ini untuk B. Nilainya sini adalah X, Y, A, AX, AY. Ini adalah benda 1, ini adalah benda 2. Ini benda 1, ini benda 2. X, Y, A, AX, AY. Sekarang kita pantau dulu yang A. Ini benda 1, ini benda 2, ya. Benda 1 sisi di bawah 3, sisi yang tegak itu 5. Berarti untuk menghitung titik berat X nya itu adalah separuh dari 3, yaitu 3/2. Kemudian yang ke atasnya adalah 5/2, separuh dari 5, ya. Ini separuh dari 3, separuh dari 5 untuk Y, berarti 5/2. A nya adalah 3 kali 5, luas bidang atau luas bangun ini 15. Kemudian untuk yang kedua adalah segitiga. Segitiga ini untuk X itu tetap separuh dari 3. Lepas separuh dari 3, 3/2. Kemudian untuk Y, untuk segitiga itu nilainya sama dengan sepertiga dari T, sepertiga tinggi, yaitu sepertiga dari T nya dari 5 ke 8, ya, berarti 3. Y nya 1, ya, Y nya 1, dan harus kita tambahkan ke bawah. Berarti kita tambahkan dengan 5 ke bawah. Satunya dari sini kita tambahkan 5 ke bawah, berarti nilai Y adalah 6. Luasnya bagaimana? Luas segitiga, luas panjang alas dikali tinggi bagi 2. Alas 3, tinggi 3. 3 kali 3, 9 bagi 2, berarti 9/2. Sekarang kita kali ini AX, A kali X, AY, A kali Y. Ini A kali X 45/2. Kemudian AY berarti 75/2. Ini untuk yang benda 2, 9/2 kali ini 27/4. Kemudian ini 15. 9 kali 6 berarti 54. 54/2. Lalu di sini kita tambahkan 15 ditambah 9/2. 15 ditambah 9/2, 15 ditambah 9/2 berarti 39, ya. Ini 39/2 kita jumlahkan. Kemudian 45/2 ditambah 27/4 berarti 90 ditambah 27 berapa? 90 ditambah 27 berarti 117/4, ya. Di sini kita jadikan penjemputnya 4, berarti di sini dikali 2. Kemudian ini 75 tambah 54. Apa ini? 129/2. Berarti untuk kasus benda A, X-nya adalah AX per A. Mana ini kita buat agak ke bawah, ya. X-nya adalah AX per A, di mana AX adalah 117/4 dibagi 39/2. Maka nilai X adalah 117 dikali 2/4, ini 39. Maka nilai X adalah 117/39 kali 2 berapa? 78. Dan yang Y itu berarti AY per A. AY sama dengan AY nya 129/2 per 39/2. Maka Y sama dengan
Ini 2 nya habis. 129 per 39. Sekarang kita hitung kondisi yang kedua, B nya lagi setelah dirubah posisinya. Tetap benda 1 adalah segi 4 ini, benda kedua adalah segi 3. Untuk benda 1, dari 5 ke 8 ini sisinya 3, ini sisinya 5. Panjang ini saja berapa? Berarti separuh dari 3. Berapa separuh dari 3? 3 per 2. Itu 1,5. Ditambah ke samping. Berarti 1,5 ditambah 5 berarti 6,5. 6,5 itu artinya sama dengan 13 per 2. Kemudian nilai Y ini mempunyai sisi 5, separuhnya adalah 2,5 atau 5 per 2 tambah ke bawah, berarti 2,5 tambah 2. 2,5 tambah 2 berarti 4,5, berarti 9 per 2. Luasnya bagaimana? Sama. Ini di atas, ini juga sama, 9 per 2. Kemudian yang kasus kedua, segitiga, alasnya mempunyai sisi 3. Separuh dari 3 berapa? Separuh dari 3, 3 per 2 atau 1,5. Kita tambahkan ke samping, artinya nilainya sama dengan benda yang di atas ini, 13 per 2. Y nya juga sama, perhitungannya dengan di atas, yaitu Y sama dengan 1/3 tinggi. Itu 1/3 dari 3 sama dengan 1. Ditambahkan ke bawah 1, ya, ini 1, tambahkan ke bawah, berarti 1 tambah 7, 8. Ya. Sekarang kita hitung AX, berarti 15 kali 13 per 2. Ini agar lebih mudah, ya, agar lebih mudah. Yang ini kita jadikan pecahan berkoma karena tidak cukup di sini rasanya kalau kita buat, ya. Ini jadi 6,5, 6,5, ini 6,5, ini 4,5, ini 4,5. Sekarang kita kalikan. 6,5 dikali 15, 97,5. Kemudian AY 15 kali 4,5, 67,5. Kemudian 4,5 dikali 6,5, 4,5 dikali 6,5 itu 29,25. Kemudian 4,5 dikali 8 kali 8 itu 36. Ini kita tambahkan 19,5, ini kita tambahkan 97,5 ditambah 29,25, 126,75. Ini 67,5 ditambah 36, 103,5. Maka untuk kasus yang kedua, yang B, berarti nilai X nya adalah AX per A 126,75 per 19,5. 126,75 dibagi 19,5, 6,5, ya. Kemudian yang Y berarti AY per A 103,5 per 19,5. 103,5 dibagi 19,5, 5,3. Sekarang untuk yang A ini kita buat di sini, ya. Kita lanjutkan di sini. Untuk yang A ini nilai X nya adalah 117 per 78.
Berarti kalau kita jadikan pecahan berkoma dibagi 78, ini 1,5, kemudian yang Y 129 per 39, 129 dibagi 39, 3,3. Nah, sekarang anak-anak nampak pergeserannya dari 1,5 ke 6,5, maka bisa kita buat delta X nilainya dari 1,5 ke 5, yaitu 6,5 dikurang 1,5, sedangkan AY titik pergeserannya dari 5,3 dikurang 3,3, 2. Jadi untuk X bergeser 5, untuk Y bergeser 2. Sekarang soal terakhir ya. Ini bisa kita bagi jadi 3 buah benda. Satu yang segi 4, 2 yang segi 3, 3 lingkaran ya. Berarti di sini harusnya kurang satu lagi ini ya. Berarti di sini X, di sini saja kita buat Y, A, AX, AY. Ini 1, 2, 3. Sekarang kita lihat untuk benda satu, yaitu segi 4 ini. Ini panjangnya 4, dari 0 ke 4 berarti ini panjangnya 4. Berarti separuh dari 4 berapa? Separuh dari 4, 2. Kita tambahkan ke samping, berarti 2 tambah, ini jaraknya 1. Berarti nilai X-nya adalah 3. Sedangkan nilai Y adalah separuh dari panjang sisi yang ke atas atau panjang sisi dari sumbu Y. Separuh dari 4 yaitu separuh dari 4. Berapa? 2. Luasnya adalah 4 dikali 4, 16. Kemudian benda yang kedua itu adalah segitiga. Segitiga ini X-nya berarti jarak dari setengah dari jarak dari ujung sini ke ujung sini. Berarti jaraknya berapa ini? 6. Berarti separuh dari 6 adalah 3. Kemudian untuk yang Y, khusus untuk segitiga, Y-nya adalah 1/3 dari tinggi. Tingginya dari 4 ke 3. Berapa ini tingginya? Tingginya 3 ya. Berarti 1 dan harus kita tambahkan ke bawah jaraknya. 1 tambah dari sini ke sini 4 ya. 1 tambah 4 berarti Y-nya adalah 5. Luas dari segitiga berarti setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya 6, tingginya 3 ya. Berarti 3 kali 3, 9. Sekarang lingkaran. Lingkaran ini untuk menghitung X-nya berarti cukup kita buat ini. Kalau kita ini diameter, ini agar lebih nampak, Bapak buatlah kan seperti ini ya. Pesan aja yang 3 ini lingkaran ya, yang 2 ini segitiga, yang 1 ini petak. Itu segi 4. Itu separuh dari diameter. Ini separuh kita ambil, itu separuh di sini 3 ya. Karena letaknya di tengah di sini, berarti diameter dari lingkaran ini adalah, kalau sisi ini panjangnya 4, sisi ini 1, sisi ini 1, berarti diameternya 2. Diameternya 2 berarti di sini 1, di sini juga 1. Di sini 1, di sini juga 1 ya. Berarti dia memiliki jari-jari 1 meter. Nah, sesuai ini. 1 meter ini kita tambahkan ke samping ya. Kita tambahkan ke samping berarti nilainya adalah 3 X. Atau kalau susah, ini kan ada simetrinya ini. Berarti kalau kita ambil di sini titik potongnya, kita hitung ke samping, berarti kan separuh dari panjang ini atau panjang dari sisi ini. Kemudian untuk yang Y,
kita tarik dari sini ke bawah 1 ya, yang ini 1 ditambah ke bawah ini jaraknya adalah 2. 1 tambah 2 adalah 3. Luas lingkaran pi r kuadrat, pi 3,14, r nya 1, berarti luas lingkaran adalah 3,14. Sekarang kita kali 16 kali 3 48, 16 kali 2 32, 9 kali 3 27, 9 kali 5 45, 3,14 dikali 3 apa ini? 3,14 dikali 3 9,42. Kemudian di sini juga 9,42. Ini kita tambahkan. (16 ditambah 9) tambah 3,14, 28,14. Berarti jumlah AX berarti 48 ditambah 27 ditambah 9,42, 84,42. Yang AY 32 ditambah 45 ditambah 9,42, 86,42. Maka untuk titik barat dari titik O yang diminta adalah X. AX per A, X sama dengan AX 84,42 per 28,14. 84,42 dibagi 28,14, 3. Kemudian Y berarti AY per A, berarti Y sama dengan 86,42 per 28,14, 86,42 dibagi 28,14, 3,07. Berarti titik barat terhadap sumbu X itu 3 dan terhadap Y adalah 3,07. Baiklah Anda sekalian, mungkin sampai soal ini Bapak jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan rasanya dari soal nomor 1 sampai soal nomor 3 itu boleh dikatakan soal yang cukup sulit dibandingkan soal yang sebelumnya Bapak berikan di kelas. Jadi untuk itu kalau masih belum paham bisa diulangi lagi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Pak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.